Okay, so ada yang gabung nggak? Oke. Oke, so mari kita mulai guys live-nya. So nggak usah kita nunggu lagi. Oke, oke. So ini webinar untuk trader intermediate di mana mereka tuh sebenarnya termasuk saya juga di mana ya saya juga pernah salah satu tempat di mana sebagai trader intermediate ya di mana semuanya memang posisi kita nih semuanya kita sudah paham memang kita sudah paham cara kita menganalisa atau cara kita tandain order block, cara kita tandain support resistance atau apapun itu kita sudah memang paham everything itu sudah jelas. Tapi ada juga kekurangan apa ya itu? Ya kekurangannya itu kita nggak bisa day trading kayak setiap hari nggak bisa ambil posisi itu yang kekurangan. Jadi day trading itu termasuk bukan setiap hari harus ambil, memang kalau ada probability mungkin hari ke-1, hari kedua, hari ketiga ya kita bisa ambil yang trades yang setiap hari. Tapi memang ada juga probability di mana hari itu nggak ada sama sekali kayak negatif kondisi ya. Jadi kita harus skip. Jadi hari ini saya akan jelasin semua dari nol sampai akhir bagaimana kita menggunakan technical atau bisa dibilang cara menggunakan trading plannya untuk day trading ya. Jadi saya pribadi menggunakan day trading juga pakai konsep ini setiap hari. Nanti akan live juga di YouTube. Apalagi kalau kalian misalnya mau gabung di Discord bisa gabung nanti akan diupload semua setup Discord FX Pro juga lewat sini. Kalian bisa gabung di sini. Lewat sini di zona FX Pro investasi dan di sini akan dikasih tahu setup-setup semuanya. Oke, dan kalau misalnya di sini ada untuk giveaway atau bisa dibilang hadiah-hadiah untuk di sini gabung malam ini. Kalau misalnya pertanyaan kalian sesuai hari ini webinar atau misalnya pertanyaan kalian sesuai apa yang bahas hari ini yang pertanyaan cukup lumayan bagus, saya akan pilih salah satu pemenang hari ini untuk bagikan hadiah-hadiah untuk kalian. So, nanti saya akan kasih tahu di thread-nya. Ini saya sekarang post thread-nya biar nanti kalian misalnya ada pertanyaan kalian bisa tanya-tanya di situ. Oke, so sekarang saya akan post thread-nya biar kalian bisa pertanyaan di bawah link itu atau post itu guys. Oke, di sini. Oke, saya di sini akan di-post di FX Pro Indonesia Official. Di sini saya post. Nih, saya kirim juga di sini. Kalau kalau sudah selesai webinar, kalian bisa tanya pertanyaan di bawah diskusi ini. Nanti kalian tanya di bawah diskusi ini. Saya bakal pilih salah satu pemenang sesuai pertanyaan yang sangat bagus dan bagikan hadiah-hadiahnya untuk kalian guys. Oke, so nanti kalau ada pertanyaan nanti kalian tanyakan di sini aja di bawah sini. Saya pin juga ini biar kalian nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa kan tanyakan di situ. Oke. So itu aja guys, kita sudah mulai lagi balik lagi ke webinarnya. So ya, sesuai yang tadi saya bilang, memang posisi kita tuh kita perlu day trading untuk kita menggunakan entry atau exit, kita analisa setiap hari. Kita perlu itu untuk kita ya merasa oke, saya minggu ini dapat berapa trade. Saya minggu ini profit atau loss. Kita perlu salah satu modal. Mungkin di kemarin-kemarin saya bahas beberapa trading plan itu memang kadang tidak masuk ke trading plan benar-benar untuk 1 minggu juga nggak dapat, kadang dapat 2 kali, kadang dapat enggak. Tapi ini trading plan yang hari ini saya mau kasih tahu, memang ada potensi untuk 2 sampai 5 kali kalian bisa entry setiap minggu. Ya saya tidak pasti banget tapi probability-nya 2 sampai 5 kali. Ada juga probability cuman kita dapat 1 atau 2 atau 3, ada juga minggu itu jarang banget ya. Ini nggak dapat sama sekali, ini jarang. Cuman saya kasih tahu memang ada probability 2 sampai 5 kali kita bisa entry pakai strategi ini. Nanti saya akan bahas, tapi sebelum itu kita perlu tahu sebenarnya
siapa trader intermediate atau siapa yang mereka? Sebenarnya ya sebagai intermediate trader mereka tuh sudah memahami dasar-dasar pasar sama kita nggak perlu katakan apa itu market structure, kita nggak perlu tanya daily time frame apa, itu mereka sudah jago semua. Dan apalagi sudah menggunakan trading plan juga. Mereka masih menggunakan trading plan tapi memang ada plus dan minus. Mungkin trading plan yang mereka menggunakan belum puas atau belum merasa cukup atau masih belum proven yang benar, atau proven itu artinya kayak masih belum bukti yang trading plan itu masih benar, hanya pakai asal-asal tebak buy dan sell, kayak pakai feeling, emosi, pakai hal-hal, banyak hal masih intermediate trader menggunakan. Itu salah besar, kita tidak boleh menggunakan kayak gitu. Tapi ada juga intermediate trader tetap walaupun menggunakan trading plan tapi agak sulit untuk tak dapat trade-nya. Dan ketiga, menganalisis multi time frame. Mereka tuh sudah tahu bahwa dari daily kemana atau weekly kemana, mereka sudah paham memang semuanya, yang cara analisa mereka tuh sudah jago. Apalagi yang konsep-konsep ada di luar sana, mulai dari ICT konsep atau bisa dibilang price action atau channel pattern atau support resistance atau base drop. Jadi banyak di luar sana tuh banyak konsep, tapi ya saya di sini bahas sesuai ICT konsep, tapi kita perlu salah satu konsep di mana cukup merasa bagus atau cukup merasa oh ini konsep menurut aku sebenarnya cukup merasa bagus, cukup merasa bukti, cukup ini cukup sih. Saya nggak mau belajar kali tiap hari, nggak mau. Hanya saya mau ikuti ini, saya mau lihat hasilnya bagaimana. So, itu yang tujuan semuanya. Kita tuh perlu salah satu konsep yang kita bisa menggunakan di dalam dunia trading. Ya, itu. Makanya intermediate trader mereka tuh sudah tahu semuanya, yang apalagi analisa multi time frame itu sudah jago. Apalagi level ilmunya beda jauh dengan trader pemula. Ya, pasti itu. Kalau pemula kan hanya pakai 0,01 10 layar, dan apalagi ada pemula yang hanya pikir bahwa mereka bisa gerak pasar hanya pakai 0,01 lot size, dan ada pemula juga di mana mereka tuh pikir bahwa hanya gara-gara satu kali entry profit langsung mikir wow saya bisa beli semua, saya bisa menang semua trade, saya bisa apa segala macam. Memang realitasnya beda, dan realitasnya intermediate trader sudah cukup tahu bagaimana realitas marketnya guys. So ya kalau bisa dibilang ya intermediate trader sebenarnya tidak perlu bahas banyak banget, mereka sudah tahu. Memang kalau saya bahas juga di sekali ini pasti bosan, bang lanjut aja, soalnya saya sudah tahu semuanya. Cuman saya kasih tahu memang levelnya itu terlalu beda, tapi mereka juga tahu seharusnya menjadi fokus trader intermediate. Apa yang seharusnya menjadi fokus trader intermediate adalah untuk kedepannya jangan hanya fokus profit. Memang kita semua tuh perlu cari uang, cari cuan. Cuan itu utama. Saya tahu memang untuk masuk ke dunia trading memang untuk cuan. Iya, kita bisa dapat cuan, tapi ada yang negatifnya. Kita hanya fokus positif, jangan hanya fokus positif side-nya. Coba fokus negatifnya. Negatifnya kalau kalian sudah perbaiki, positif otomatis akan ikuti kalian. Jadi gini aja, kalian itu kerja di dalam salah satu PT atau salah satu restoran atau apapun itu, kalian itu suka kerjanya, kalian itu kerja dengan kerja keras sampai kalian senangkan customer-customer, kayak benar-benar peduli dengan customer dan bagikan yang uh, apa ya, bisa dibilang kalian itu salah satu top of di daripada semua orang, kalian itu sudah atasnya, dan kalian itu nggak kasih negatif, aura negatif kalian nggak kasih, kalian kasihnya aura positif aja. Dari situ kalian bisa dapat bonusnya dari bos atau ke siapapun kasih kerjaan, kalian pasti lihat oh ini orangnya baik, orangnya gini, nanti kasih bonus lebih tambah. Yang bonus itu yang kalian dapat dari yang positif, hanya yang kalian kasih aura positif ke orang-orang. Itu bonusnya menambah. Itu kalau di trading kalian kebaliknya, kalian harus fokus apa yang hal yang negatif kalian wajib menghindari. Kalau kalian fokus yang negatif, positif
otomatis akan ikuti kalian. Kalian nggak harus panggil, kalian nggak harus mikir aja positif, nggak perlu. Kalian fokus negatif, otomatis positif vibe atau aura positif atau apapun kalian pikir profit semua akan ikuti kalau kalian perbaiki negatifnya. Tapi zaman sekarang adalah hanya fokus berapa saya mau bisa cuan trade ini. Kalau trade ini fokusnya tarik TP-nya, bukan mikir tentang SL-nya, tarik TP-nya sampai ujung sana, pikir 20 arah dengan satu trade. Tapi aslinya langsung kena SL. Nggak pernah fokus berapa saya harus trade ini, salah satu trade berapa saya risk. Tidak pernah pikir berapa resiko atau yang low yang mana saya di mana harus taruh SL-nya. Jadi mereka tuh tidak terlalu pikir apa yang negatifnya. Mereka hanya pikir positif. Kalau maunya lihat biru-biru, saya nggak mau lihat merah-merah di MT4, MT5. Saya perlu lihat biru-biru. Kalau biru tidak terjadi, saya nggak mau. Dan apalagi ya hanya fokus, apalagi intermediate trader hanya fokus profit doang. Itu salah besar guys. Tolong jangan hanya fokus, memang bisa kita ekspektasi profit, jangan hanya itu doang. Coba pikir negatifnya, apalagi master satu strategi. Jangan ikuti A, B, C terus, jangan. Kalau kalian merasa, saya kan bahas beberapa strategi mulai dari trend, yang mulai dari relevant swings, konsolidasi reversal. Jadi kalian bisa pilih yang apa yang cocok untuk kalian masing-masing. Jadi saya nggak paksa kalian harus ikuti ini, harus ikuti ini. Enggak. Apalagi saya nggak suruh kalian juga ikuti ICT konsep itu yang paling benar. No. Apapun itu make sense, apapun cukup merasa puas, ikuti itu guys. Makanya jagokan satu strategi yang cukup bagus dan terima loss secara sistematis. Yang dua hal, yang profit dan loss, ini dua-duanya orang tidak mau fokus loss, mau fokusnya profit. Makanya loss itu tidak ada di dimanapun orang. Misalnya kalian lihat di Google atau Instagram atau TikTok, orang hanya mau pamer. Pamer apa? Profit. Kenapa? Kalau kalian misalnya lihat orang profit, kalian langsung pengen. Kenapa dia bisa profit, kenapa saya nggak bisa? Tapi kalian nggak tahu asalnya bagaimana dia kalau depan semua orang tunjukin profit, di belakang layar nggak mau tunjukin lossnya. Itu beda, jauh beda. Jadi kalian harus paham, loss itu salah satunya. Kita nggak bisa kapanpun A plus set atau plus 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 A plus B plus apapun setup kalian menggunakan, kalian nggak bisa menghindari loss. Harus wajib diterima. Loss itu selalu terjadi. Jadi terima lossnya secara sistematis dan utamakan belajar cara atur risk. Itu yang paling penting banget. Kalau kalian nggak jaga risknya, apapun kalian, kalau kalian punya strategi, kalian punya modal, kalian punya pikiran, kalian punya psikologi, kalian punya emosi, semua kena trigger, langsung kena kalau kalian nggak tahu cara atur risknya. Dan selalu saya ulangin, kalau kalian misalnya punya modal, kalau misalnya punya 1000 modal, jadi kalau kalian mau trade pertama, jangan asal ambil $100 risk atau $200 atau $150. Jangan asal-asal ambil risk yang besar-besar gini. Karena kalau kalian pikirnya apa? Pasti 1 atau 2 kali trade pasti saya menang. Itu yang kalian pikir hanya positif aja, yang apa yang kalian bisa dibilang kalian nggak mikir yang negatifnya. Di hidup kita ada juga positif dan negatif. Apapun itu ada namanya positif dan negatif. Kita harus pikir dua-duanya. Jangan hanya satu arah doang. Nanti tiba-tiba negatif terjadi, ya baru pikir kenapa saya nggak pikir tentang itu. Makanya kalau kalian punya modal 1000, jangan langsung trade pakai $100, $200, jangan. Coba kurangin risknya, biar kalian 1-4 kali meskipun loss, mental kalian masih aman. Kalau misalnya kalian risk, misalnya contoh, dari $1000 kalian risk hanya $20. Jadi $20 kalau kali 5 itu baru $100.
Jadi kalau kalian loss 5 kali juga, baru $100 loss dari $1.000. Jadi tanyanya, kenapa bang? Jadi kapan saya bisa resiko $100? Kapan modal kalian sudah menambah, ada di mana posisi $1.000 menjadi $5.000, atau berapapun di mana kalian bisa terima yang $1.000 stop loss 5 kali. Jadi kalau misalnya kalian punya $5.000 modal dan kalian loss $100 5 kali, jadi $500. Kalian mental kalian masih aman nggak? Nah, kalau nggak aman itu kalian wajib dikurangin resikonya. Makanya kalau kalian misalnya punya modal berapapun, coba kalian pikir, kalau saya loss yang resiko pertama saya ambil 5 kali, bagaimana kondisi saya? Apakah saya emosi atau saya biasa aja? Nah, kalau kalian rasa biasa aja, ya kalian bisa menggunakan resiko itu. Kalau kalian pikir mau di sini $1.000 ambil $150 resiko per trade dan 5 kali loss, itu sudah 70% habis dari modal. Jadi itu pasti kena mental dan langsung all in semua. Kan sisa $200-300 ya, saya bodo amat lah, masuk aja. Kalau dapat untung atau rugi ya mau apain lagi. Itu yang akhirnya terjadi. Akhirnya klik sampai 1000 kali lot size atau pencet buy 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 buy. Akhirnya bye bye. So, itu selalu terjadi sebagai trader siapapun itu. Apalagi sekarang, zaman sekarang mereka hanya fokus yang hal-hal ini. Tolong utamakan belajar bagaimana cara atur risk. Kalau kalian sudah jago di sini, sisanya simple banget. Sisanya ikuti plan dengan benar. That's it. Kalian tidak perlu paksa bagaimana-bagaimana, nggak perlu. Hanya kalian fokus adalah yang ikuti plan dengan benar dan eksekusi dengan benar, itu aja. Dan kalau sebagai intermediate trader, kalau kalian masih merasa salah atau cara atau risk tidak benar atau tidak terima loss atau apapun, coba berubah aja. Siapapun nggak datang atau guys, dari kita begini aja, mikirnya logika aja. Siapapun teman-teman atau keluarga ya itu beda. Kalau orang tua ya itu mereka mau lihat anaknya sukses. Tapi orang lain di luar sana, nggak, siapapun tidak, itu jujur realitasnya tidak mau Anda sukses. Jadi siapapun nggak datang ke Anda atau suruh Anda untuk berubah habit hal-hal ini, enggak. Kita yang harus berubah sendiri. Kalau kita nggak atur dengan benar atau kita nggak ubah, ya masih berapa tahun juga kita akan begini terus. Jadi nggak ada cara lain, harus ubah kalau salah-salahan, dan harus fokus negatifnya dulu sebelum kita menjadi positif. Oke, di dalam dunia trading kita wajib fokus negatif, otomatis udah positif akan ikuti kalian. Oke bang, sudah cukup saya paham. Oke, udah. Kita masuk ke sekarang trading plan, di mana kita perlu mengetahui sebagai trader, misalnya kalian ikuti trading plan ICT Concept, atau misalnya kalian ikuti trading plan support resistance. Saya tidak bilang jangan ikut, karena di sini saya juga kasih tahu salah satu konsep sesuai ICT Concept, di mana cukup merasa cukup bagus untuk pribadi saya juga menggunakan. So, kalau misalnya kalian suka ya kalian bisa menggunakan. Pasti kalian merasa cukup bagus, merasa cukup oke. Oke, tinggal kita masuk ke trading plan. So, trading plan ini adalah sebenarnya sama guys, tidak jauh beda dengan trading plan saya bahas-bahas, sama, cuman ada beberapa perubahan biar kalian langsung dapat posisi buy atau sell hari itu. Jadi misalnya kalau banyak orang bilang, bang, strategi yang kasih tahu yang key level itu jarang dapat. Memang itu jarang, jujur aja itu jarang. Cuman ini lebih simple daripada yang kalian selama ini ikut-ikut. Apalagi yang ini pasti ada probability yang sangat tinggi, di mana kalian bisa ikuti terus. Oke, itu adalah swing high dan swing lows. Swing high dan swing lows ada nama juga, yang ada nama lain. Pasti ada relevant high, relevant low, atau key level high, key level low, atau external high, external low, atau ada apalagi ya, orang CRT high, CRT low, candle range theory, ada segala mungkin lebih dari 20 nama untuk hanya high dan low, swing high dan swing low. Jadi kita nggak perlu semua itu, kita hanya pikir
secara simpel aja itu adalah salah satu swing high dan swing low. Kalian sudah tahu bahwa salah satu swing high itu adalah salah satu low atau high terdekat dengan price action. Kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu apa itu swing high dan swing low terdekat. Pertama, aturan pertama dari uh, trading plan ini adalah lihat arah pasar di daily time frame. Oke. Kalau kita masuk ke daily time frame, kita wajib dilihat arah pasar dulu. Jangan langsung masuk ke daily atau apapun. Saya sarankan pakai daily aja dulu karena daily itu kalau misalnya kalian mau menggunakan weekly boleh. Kalian bisa weekly time frame untuk lihat apakah harga lagi menuju kemana. Ini jelas-jelas harga lagi bullish. Ya, siapapun tanya ke anak kecil aja kayak suruh tunjukin chart ini dan minta ini lagi apain, harga lagi atau candle ini menuju kemana. Simple, pasti anak kecil aja jawab bahwa ini lagi naik ke atas. Ya, itu udah kita dapat memang harga lagi bullish. Jelas-jelas harga lagi bullish. Dan kedua, kalau kita masuk ke daily juga, kita bisa lihat bahwa harga lagi fokus adalah yang bullish trend, lagi buy. So itu aja. So satu kali kita harus lihat bahwa lihat arah pasar di daily time frame. Di sini kita misalnya kalian masih bingung, kalian bisa pakai weekly atau enggak lihat aja daily, memang harga lagi bullish. Simple banget. Itu cara simpelnya kalian bisa bilang. Kedua, catat swing high dan swing low terdekat yang untuk price action sekarang. Oke. Di sini ada caranya, swing high dan swing low terdekat. Jadi ini daily time frame-nya, kita hanya menggunakan untuk higher time frame sebagai daily time frame. Jadi kalau kita masuk ke daily chart, kita wajib menggunakan atau wajib kita tandain high dan low terdekat. Jadi kalau misalnya untuk price action, coba ambil yang hari yang kemarin aja dari sini. Atau kita mulai dari sini aja guys, biar kalian tahu ada high dan low. Oke, kalau kalian lihat di sini, contoh di sini saya kasih tahu, ada di mana harga lagi agak beberapa candle dimain-main di sini. Kalau kita lihat di sini memang ada, ya kalau kalian langsung aja lihat di mana swing high dan swing low. Kalau ditanya pasti kalian tandain swing high dan swing low. Dari price action ini saya lanjut ke sini. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ada yang tanya di mana swing high dan swing low, apalagi kalian intermediate trader harus tahu dong apa itu swing high dan swing low. Swing high dan swing low sangat simple, salah satu low atau high ada kiri higher low dan lower low. Makanya itu bentuk sebagai swing. Dan di sini kalau kita tanya di mana swing high dan swing low extreme swing high dan swing low. Jelas di sini ada salah satu swing high dan jelas juga di sini ada salah satu swing low. Cuman di sini ada juga, dan kemarin saya kasih tahu memang ada dua level terdekat. Kita nggak boleh ambil yang level yang pertama, kita wajib fokus yang ekstrim aja. Jangan yang terdekat. Kita sudah tahu bahwa ini adalah swing high dan swing low. Dan ini contoh ini. Contoh yang kedua, ada di mana harga begini. Expansion dan lanjut turun ke bawah begini. Kalau posisi ini bagaimana kita tandain swing high dan swing low? Kita wajib tandain kalau misalnya ininya di mana ya? Di euro. Oke, kalau kita masuk ke euro, so ini adalah yang contohnya. Oke, kalau kita lihat di sini, ini euro USD. So, kalau lihat kita posisi di sini, oke, ini adalah salah satu contoh. Jadi ada di mana price action begini, ada juga price action di mana ada expansion kayak gini. Jadi kalau kita misalnya tanya expansion begini, di mana swing high dan swing low, ya pasti kita tandain swing high paling atas di sini, ada swing high di sini. Kalau low, ini pertanyaannya, kalau low kita nggak boleh cari yang low yang sampai sini, nggak. Kita nggak boleh cari yang low sampai ini. Ini juga salah satu swing guys, di mana previous day low kita bisa ambil sebagai swing juga. Karena ini price action sekarang lagi terjadi. Kita bisa anggap ini sebagai swing low. Karena di bawah tidak ada swing low selanjutnya dimanapun itu terlalu jauh. Apalagi di kiri juga nggak ada swing high atau swing low terdekat. Jadi untuk saat ini kita bisa tandain ini sebagai swing low juga. Kalau swing high ya balik lagi kita harus cari di high, memang ada terlalu jauh. Jadi ini kita anggap sebagai swing low juga. Jadi pokoknya saya mau kasih tahu bahwa
kalau misalnya ada swing high dan swing low terdekat untuk price action saat ini, tandain aja itu. Itu yang saya pengen kasih tahu. Bukan saya ajarin kalian bagaimana saya tandain swing high, swing low. No. Kalau misalnya saya hapus semua ini, kalau misalnya harga lagi di sini, untuk kita mendapatkan probability atau bangunkan narasi, kita perlu swing high dan swing low. Untuk kayak misalnya kita ekspektasi besok candle mau kemana, ya kita perlu yang namanya swing high dan swing low. Dari situ kita bisa tahu besok candle bullish atau bearish. Itu guys, tujuan saya mau kasih tahu kenapa penting swing high dan swing low. Bukan hanya untuk tandain sembarang, no. Saya kasih tahu kenapa itu penting. Misalnya ada swing low di sini, hari Senin, kalau saya lihat swing low diambil, harga mulai bullish. Makanya harus ada alasan kenapa berikut candle berikut apakah bullish atau bearish. Makanya saya kasih tahu, tandain aja guys swing high dan swing low kalau kalian bisa lihat. Kalau kita lihat NQ di sini, di sini ada salah satu swing high dan swing low. Price harga lagi di sini. Oke, kita sekarang ekspektasi apa? Kalau besoknya apakah bearish atau bullish? Kita nggak bisa bilang kenapa harga lagi neutral. Ini doji candle di mana tidak ada arah. Jadi kita cari salah satu high atau low terdekat untuk memastikan atau untuk membangunkan narasi. Kira-kira nggak ya kalau ambil swing low atau swing high harga bisa berubah bullish? Atau kira-kira bisa nggak saya bisa prediksi bahwa besok daily candle ambil low ini balik bullish? Kita lihat lagi. Apa yang terjadi? Besok daily candle low diambil atau swing low diambil balik bullish. Itu yang saya mau kasih tahu kenapa kalian wajib tandain swing high atau swing low terdekat atau ekstrim. Biar kalian bisa dapat salah satu narasi. Kalau kalian sudah dapat, ya di sini terlihat jelas harga low di sweep, harga mulai bullish. Oke, dari sini kita bisa ekspektasi besok bullish dan besok lagi bullish juga, kita bisa ekspektasi bullish daily candle terus. Kenapa kita ada narasinya di sini? Kalau kita lihat dari sini, ya mulai bullish. Itu yang saya kasih tahu. Kalau misalnya kalian bingung satu tempat atau untuk price action ini harga mau kemana, ya kalian wajib tandain terdekat atau extreme high dan swing low untuk memastikan harga bisa kira-kira kemana untuk besoknya. Itu. Makanya saya kasih tahu swing high dan swing low penting. Jadi saya nggak mau kasih tahu price action lama. Sekarang aja kita lihat di sini. Kemarin candle ini juga belum terjadi. Sekarang kalau misalnya suruh tandain swing high dan swing, karena kan ini sudah selesai. Jadi ini tidak kita bisa hitung. Sekarang untuk price action sekarang, di mana swing high dan swing low? Jelas. Untuk misalnya mau tandain, di sini ada salah satu swing low. Kenapa ini swing low? Ini salah satu low terjauh dengan swing low berikutnya. Tidak ada swing low terdekat dengan low ini. Kenapa ini swing high? Ya, ini salah satu high di mana tidak ada high atau low di terdekat. Ini yang paling high yang ujung ada dan low yang terdekat ada. Jadi ini dua-duanya. Ini kan candle indecision. Indecision artinya ini candle tidak ada arah sama sekali. Ini doji candle. Misalnya besok kira-kira bagaimana candle bentuk. Kalau kita nggak tahu, kita bisa tandain swing high atau swing low untuk lihat reaksi besok. Kalau kita lihat di sini harga turun ambil swing low, apalagi kita masih trend bullish. Di daily saya kan pertama rule nomor 1 kita harus lihat arah pasar di daily time frame. Kalau kita sudah lihat catat swing high dan swing low terdekat. Sudah. Kita sudah tadi saya ajarin bagaimana cara catat dan baru kita bisa mengetahui atau kita bisa ekspektasi kalau misalnya kita bullish dan swing low diambil, ya kita bisa ekspektasi bullish lagi karena kita overall bias bullish dan kita dapat salah satu swing low di sini di sweep, ya kita bisa ekspektasi bullish. Saya hanya itu bangunkan narasi aja atau develop, bisa dibilang ya itu termasuk kebangunkan narasi. Untuk kita pastikan bagaimana itu bullish atau bearish atau ini akan di bullish, ya itu kita pakai namanya sesi atau daily profile. Sebelum itu kita wajib mengetahui tentang tandain invalidasi dari daily candle terakhir. Ini hal penting kenapa? Karena kalau kita misalnya ekspektasi bullish, contoh di sini kita dari sini kita ekspektasi, contoh di sini cara tandain invalidasi trend.
Misalnya kita lagi bullish trend. Contoh kalau kita lihat di sini, ya, di sini ambil low kan. Misalnya kita lagi bullish trend, lagi kita sudah ambil swing low, harga sudah mulai bullish. Kan besoknya kita mau ekspektasi bullish lagi. Misalnya kalau misalnya bullish gagal, bagaimana kita mengetahui bullish trend gagal? Kita wajib pakai invalidasi. Bagaimana kita pakai invalidasi? Kalian ambil salah satu Fibonacci 0,51 dan di sini 1 sama 0. Kalau kalian mau pengen tahu tentang settingan, kalian bisa lihat di sini. Kalian pilih gun box sebagai Fibonacci dan kalian bisa ambil semua di sini. Kalian hanya perlu yang saya tandain yang 0 sama 1 sama 5. Yang terserah kalian mau pakai warna apa dan hanya pakai itu dan oke. Dan kalian harus apain adalah kalian harus bawa Fibonacci ke sini. Kalian harus cari tahu di mana candle tutup, bodinya tutup terakhir di mana. Jelas. Gara-gara bullish candle ini pasti body close-nya di atas, closing price-nya di sini atas. Kalau kalian bingung closing price, kalau kalian taruh di sini terlihat. Ini adalah open, di sini ada low, high, di sini ada low, di sini close. Jadi kalau kalian arah mouse-nya ke sini, kalian bisa lihat di atas closing-nya di sini. Kalian perhatikan. Kalau saya arah ke sini, closing-nya 29,390. Ini adalah di sini 390. Jadi ini adalah closing price dari candle ini. Jadi kita harus taruh kosongnya di closing price. Kita harus tarik Fibonacci bawah sampai ke wick yang bawah. Kalian paham nggak? Jangan tandain semua candle. Kita harus cari closing price dari high ini yang closing price candle close dari ke lawan. Jangan ikutin di atas closing price, jangan ikuti naik, jangan. Kalau closing price melawan candle itu sampai taruh Fibonacci ke bawah wick low ini. Jadi kalau misalnya besok harga sudah melewati 50% di bawah sini dan tutup candle ke bawah, berarti yang bullish trend akan invalid. Semoga kalian paham ya. Saya ulangin lagi. Kalau besok kan kita di sini dapat swing low-nya di sweep, harga lanjut naik. Misalnya besok harga tutup dengan di bawah 50% dan harga lanjut turun, berarti yang bullish trend ini invalidasi sudah kena. Kalau misalnya harga hanya turun sedikit di respect di atas 50% masih tetap naik, ya itu trend masih naik, bullish. Jadi kita bisa mengetahui pakai Fibonacci ini untuk tahu invalidasi. Coba kita lihat besoknya bagaimana. Tetap harga nggak close ke bawah, tetap dia respect langsung naik. Sekarang, besok lagi kan masih kita bisa target sampai ke swing high berikutnya. Jadi masih ada target terbuka, masih sisa drawn liquidity, masih ada di sini harga bisa sampai. Bagaimana kita konfirmasi ulang? Sama hal, kita harus ambil Fibonacci, cari yang closing price-nya di sini. Ini bullish close. Close-nya terjadi sini. Taruh low Fibonacci low-nya, lawan, jangan ikuti naik ke atas. Lawan ke bawah sampai ke bawah. Jadi kalian bisa dapat 50% dari closing price sampai ke bawah di sini. Kalau misalnya besok tutup ke bawah juga, kita bisa cari sell atau kita harus nggak boleh ekspektasi bullish lagi. Jadi kalau kita lihat sekarang, walaupun dia nggak turun sampai, tapi respect langsung naik. Jadi kita pakai Fibonacci ini yang terakhir candle untuk validasikan trend. Makanya di sini saya tunjukin cara tandain invalidasi trend. Kita harus tandain dari body close ke ini bawah sini. Kalau misalnya bearish candle, ini kan bullish. Kalau bearish, kita harus tarik close body kan ke bawah, bukan ini kan bullish candle, makanya close body-nya ke atas. Kalau bearish, close body ke bawah. Jadi kita harus cari body close yang terakhir, kita harus tarik ke atas. Kalau bullish kita tarik ke bawah, kalau bearish kita harus tarik ke atas. Itu bedanya. Jadi jangan kalian bingung, ini bullish dan ini bearish. Dan ulang lagi di sini. Di sini ada salah satu contoh juga, ini adalah bearish candle, bearish tutup candle. Jadi di sini kita harus lakukan apa? Bullish kan kita cari tutup. Sama, kita harus cari bearish close ke bawah dan baru tarik sampai ke atas. Saya bilang kalau bearish kita harus tarik ke atas. Kalau bullish kita harus tarik ke bawah. Itu yang cara kita tarik Fibonacci untuk validasikan trennya.
Kalau bagaimana kalau harga konsolidasi atau doji candle? Kita nggak bisa apa-apa. Itu yang satu. Atau enggak, kita bisa hanya tandain fix doang bisa. Cuman memang itu probability-nya lebih kurang. Cuman kalau misalnya ada doji, benar-benar doji belum ada arah sama sekali ya, kalian skip aja hari itu dan lihat besok. Kalau misalnya ada body close ya baru kalian bisa tandain Fibonacci ini. Jadi Fibonacci ini kenapa menggunakan ya untuk validasi lagi yang trennya. Jadi kita harus perlu tandain swing high dan swing low dan kita harus kalau misalnya kita mau day trading setiap hari candle kita wajib pakai Fibonacci ini. Makanya di trading plan lihat arah pasar yang simple banget. Kita bisa lihat dengan cara simple di daily dan catat swing high dan swing low lagi terjadi. Kita kalau misalnya tata swing high dan swing low sangat simple, kita bisa cari yang price action untuk saat itu. Jangan tandain yang low sini low sampai nggak perlu. Ini nggak perlu untuk saat ini karena kita lagi di sini, kita bukan lagi di sini. Kalau misalnya kita lagi di sini ya kita harus fokus high ini dengan low ini. Karena kita lagi di sini, kita nggak perlu yang high dan low di sini semua nggak perlu. Kita hanya fokus adalah yang daerah di atas sini di mana swing high dan swing low, baru kita pakai itu untuk melanjutkan trennya. Oke, so ini caranya kita tandain swing high dan swing low dan kita tandain invalidasi Fibonacci gini. Misalnya ini kan ada indecision candle begini besar ini. Kalau misalnya saya mau tandain, saya harus cari tutup closing price. Kalau kan ini tutupnya ke bawah bearish, jadi dari sini saya harus ambil tarik ke atas. Saya kalau tarik ke atas, saya ekspektasi harus apa? 50% tidak boleh gagal kalau saya mau bearish candle. Tapi di sini sudah gagal tutup balik ke atas lagi. Jadi ini tetap bullish. Jadi ini sudah invalidasi bearish bias, sudah bullish. Jadi gara-gara kan kalian sudah tahu trend lagi bullish pasti ini ikutin bullish juga. Jadi pasti yang bearish kita invalidasi semua gagal. Jadi saya kasih tahu ini untuk biar kalian paham bagaimana tandain. Kalau kalian tanda, wah ini lama, terlalu lama banget bang trading plan. Bukan, bukan. Ini hanya saya mau kasih tahu bagaimana kita validasikan aja. Nanti kalau kalian lain kali analisa, kalian nggak perlu mikirin itu. Hanya kalian tandain aja, simple banget kan. Makanya biar saya kasih tahu, biar kalian paham bagaimana kita tandain. Oke? Yang selanjutnya, kita sudah lewat 70% kita sudah lewat. Yang sekarang adalah membangun narasi kira-kira daily candle selanjutnya bullish atau bearish pakai hal ini semua. Itu yang kita wajib perlu. Dan kita masuk sekarang. Dan kalau kita lihat di sini, kita lihat aja swing di sini aja lebih jelas. So, kalau kita membalik dari sini, nanti saya kasih tahu trade breakdown juga mungkin 5 atau 4 trade breakdown biar kalian paham semuanya dengan jelas. Oke, kalau kita lihat di sini ya kalian sudah tahu bahwa kita bisa tandain swing high dan swing low terdekat di sini. Dan kalau kita lihat untuk price action sekarang juga ini indecision candle. Kalau bisa ditanya ini juga swing low bang. Iya betul ini swing low. Tapi ini dan low ini terlalu dekat. Jaraknya terlalu dekat. Jadi kita nggak bisa ambil ini sebagai swing low. Otomatis ini sebagai swing low. Dan sekarang kita pertanyaannya. Dan sekarang pertanyaannya. Membangunkan narasi kira-kira daily candle selanjutnya bullish atau bearish. Dari sini scenario yang ini apakah kita bisa prediksi besok candle? Kita nggak yakin karena low-nya ada di sini belum di sweep, high-nya juga ada di sini belum di sweep. Apakah besok bisa bearish? Bisa bearish. Apakah besok bisa bullish? Bisa juga bullish. Kenapa? Kita ada salah satu low belum di sweep. Kalau misalnya ini di sweep bisa berubah bullish. Dan kita masih ada gap dari sini ke sini belum harga open juga. Jadi bisa juga ini inside bar satu lagi. Jadi besoknya saya nggak tahu apakah ini bullish atau bearish, saya nggak tahu. Jadi kalau saya nggak tahu, saya harus skip hari itu. Nah, sekarang saya tahu, besok lagi harga mau kemana. Karena saya punya plan di sini adalah salah satu low diambil, dan di sini high juga ada di sini. Jadi kalau misalnya low diambil, tujuannya ke sini. Jadi saya tahu besok kira-kira aja, nggak harus pasti juga. Kira-kira besok pasti bullish. Untuk saya konfirmasi itu, pertama saya harus menggunakan yang saya selalu ulang, yang Fibonacci. Fibonacci yang mana?
yang gunbox yang tadi saya jelasin. Kalau misalnya ada wick yang panjangnya atau kita biasa aja, ini kan bearish close. Jadi kita taruh bearish candle di sini, bearish close satu dan atas naik ke atas, jangan ikuti bawah. Kita bisa ikuti bawah kalau wicknya panjang banget, kita bisa pakai wick to wick. Saya nggak mau bingungkan kalian. Kalian coba latihan dulu pakai biasa dulu. Kalau kita bearish close, kita harus taruh kosong di sini, tariknya atas. Jadi kalau 50% ini gagal, jadi ini pastikan bullish trend. Jadi kan kita di sini membangunkan bisa ini aja besok candlenya bullish. Kenapa di swing low di sweep? Apalagi yang invalidasi ini sudah gagal, ini bisa menjadi bullish. Dan kalau kita lihat di sini memang betul. Invalidasi bearish trend sudah gagal, yang 50% nggak respect turun, dia gagal dan melanjut naik. Jadi yang Fibonacci tidak perlu lagi untuk bearish, kita sekarang fokusnya adalah bullish. Jadi kita taruh bullish candle untuk Fibonacci-nya, kita taruh bullish candle untuk besok, kiranya harga mau kemana? Ya pasti bullish lagi karena kita sudah tahu dari ekspektasi di sini sudah benar dan harga sudah mulai bullish. Besok kalau harga turun nggak boleh gagal 50%, harusnya naik ke sampai sini. Oke. Kita sudah mendapat besok kira-kiranya besok harga lanjut bullish. Untuk konfirmasi trend pakai 7 jam time frame sebagai daily profile. Ini yang tempatnya di mana kita benar-benar harus fokus. Selama tadi kita lakukan itu semua yang kita untuk mengetahui apakah besok candle mau bullish atau bearish. Ini tadi kita belajar semua untuk mendapatkan salah satu narasi besok bullish, candle bisa jadi bullish atau bearish. Saat ini sekarang kita sudah melewati semua. Sekarang kita sudah tahu bahwa besok harga bisa menjadi bullish. Sekarang kita untuk memastikan trend bullish itu bagaimana? Itu kita menggunakan 7 jam time frame sebagai daily profile. Itu termasuk ICT Concept adalah daily profile. Itu menggunakan 7 jam sekarang. Oke. 7 jam. Bagaimana kita menggunakan 7 jam ini? Sangat simple sebenarnya. Jadi kalian sudah tahu bahwa di market ini, di dunia market ada 3 sesi. Mulai dari pertama adalah Asia, kedua adalah London, ketiga adalah New York. Jadi 3 sesi ada di dunia market atau dunia trading. Kalau kalian nggak tahu, saya bahas juga sebelumnya. Jadi sesi itu ada 3, Asia, London, New York. Jadi di sini saya pisahkan 3 sesi dengan 7 jam candle. Jadi yang Asia sesi terjadi adalah satu candle itu 7 jam pertama candle, di mana mulai dari 18.00 Asia sesi mulai. Kedua, London sesi mulainya adalah jam 1 siang, di mana jam 1 mulai sampai 7 jam. New York session mulai jam 7 malam sampai 7 jam lagi. Jadi dari Asia 7 jam, candle 7 jam. Ini 7 jam candle. Nah, apalagi kalau kalian masih belum punya 7 jam, kan ini harus pakai premium. Kalau misalnya kalian perlu 7 jam free, karena banyak di sini nggak punya premium. Kalau kalian perlu free, kalian tinggal masuk ke indicator, tulis di sini AM 7H high time frame candle. Itu free. Jadi kalian bisa pakai ini sebagai 7 jam candle, nanti munculnya sebelah sini. Ini lebih, dan di sini sudah tulis Asia, London, New York. Di sini jelas sudah ditulis juga. Jadi kalian tidak perlu bayar untuk premium lagi. Kalian nggak perlu bayar untuk premium lagi. Kalian hanya ikutin aja yang indikator ini bagaimana dia kasih tahu. Apalagi itu lebih bagus daripada premium karena premium belum ada tandain Asia, London, New York, tapi di sini free-nya sudah tandain. Jadi kalian tinggal masukin indikator ini dan nyalain ini, nanti otomatis dia muncul setiap 7 jam candle ini Asia, London, New York. Makanya di sini ada 3 candle di sini. Asia, London, New York. Jadi, bagaimana kita menggunakan 3 candle 7 jam ini? Pertama kita harus tahu daily profile itu adalah salah satu profile, salah satu sesi bentuk low-nya.
Jadi untuk kalau kita lihat di sini kan kita prediksinya untuk bullish candle kita matikan. Di sini kita prediksikan untuk bullish candle selanjutnya. Jadi untuk kalau misalnya mau mau terjadi bullish candle dari tiga sesi ini salah satu sesi bikin low-nya. Contoh, bagaimana bisa terjadi? Satu itu Asia, sesi Asia pertama 7 jam candle 18.00 bisa bikin low dan London bisa lanjut dan di New York bisa juga lanjut trennya. Jadi tiga-tiga sesi bisa Asia duluan bikin low. Contoh low-nya begitu bagaimana adalah harga buka dari sini turun ke bawah, Asia turun ke bawah bikin low, London lanjut dan New York lanjut expansion. Itu salah satu profil. Kedua adalah kadang Asia tidak bisa bikin low, London bikin low-nya, New York lanjut naik. Jadi selalu saya kemarin juga bilang, sesi itu selalu lakukan hal itu. Kalau misalnya salah satu sesi sudah bikin manipulasi atau low sudah bentuk, sesi selanjutnya bakal lanjut naik. Itu saya kasih tahu. Dan di sini contoh pertama Asia bisa bikin low, London lanjut, New York juga lanjut. Di sini Asia bikin konsolidasi, tapi London bikin low-nya. London masih turun ke bawah bikin low, New York bisa lanjut expansion. Dan ada juga scenario di mana Asia dan London tetap konsolidasi, New York bikin high atau low. Ini kenapa saya kasih bearish, harusnya kasih bullish. Kalian wajib paham, kalau bearish atau bullish sama hal, semua sama. Cuman candle doang beda. Jadi saya nggak mau ulangin lagi kalau bullish ini beda dengan bearish beda enggak. Kalau kita lihat cara bullish begini, kita harus pikir dengan bearish caranya sama. Makanya saya kasih tahu di sini nggak bullish bearish. Jadi ada juga potensi Asia bikin low, ada juga potensi London juga bikin low, ada juga potensi New York juga bikin low. Jadi nanti low-nya kayak gini, ini wick-nya ke bawah juga, sweep low bisa naik juga. Jadi ada tiga potensi atau tiga profil bisa terjadi untuk kita bisa konformasikan yang bullish candle selanjutnya itu. Oke, jadi makanya kita pakai tiga 7 jam candle di sini. Jadi kita harus lihat dulu bagaimana candle bentuk waktu itu. Jadi waktu itu artinya bahwa besoknya saya mau pakai yang tiga candle itu untuk konformasi trennya untuk bullish lagi. Jadi kita lagi di sini. Invalidasi pointnya lagi di sini ya. So, saya mau nyalakan 7 jam candle di sini. Memang ini sudah terjadi dari sini ke atas sudah terjadi. Ya, kalian lihat pas kena sweep di sini, Asia bikin low di sini, London lanjut, New York juga lanjut. Nah, kalian lihat di sini ini sangat jelas banget. Asia bikin low-nya di sini 17 di sini low-nya terjadi dan London lanjut dan New York lanjut. Sekarang kita fokus adalah untuk selanjutnya besok kalau harga turun ke bawah nggak boleh gagal 50%, harus ini respect karena kita sekarang ekspektasinya bullish. Untuk pastikan ekspektasi bullish kita perlu lihat candle-candlenya lagi apain. Kita sekarang fokus adalah pertama harga di sini baru buka, Asia sesi baru buka dan Asia sesi cukup lumayan turun ke bawah terdekat 50%. Jadi sekarang ini kalian harus fokus. Kalau Asia sesi sudah terdekat 50%, itu sudah indikasi harga sudah retracement dalam banget. Kalau misalnya 50% ke lebih harga tutup ke bawah, itu berarti tidak valid trennya. Jadi kita sekarang ekspektasi harga bawah adalah Asia harus bentuk low-nya. Low yang apa? Yang daily profile low. Kayak contoh tadi di sini, Asia bentuk low di sini, London lanjut, New York juga lanjut. Kalau kita lihat di sini Asia sudah bentuk low, tapi kita wajib, kita nggak boleh hanya pikir doang. Kita harus lihat apakah benar-benar bentuk nggak. Nah, kita harus lihat dulu London bagaimana bentuknya. Asia sudah mulai bullish nih. Nih kalian lihat. Asia sudah bikin low dan sudah mulai bullish. Tapi kita wajib perlu pastikan Londonnya bagaimana. Baru kita eksekusinya di New York. Jadi kita masih ada waktu. Jangan buru-buru entry di sini. Nah, kalau kita lihat lagi, harga sudah lumayan naik. Sudah. Ini harga dari Asia sudah expansion ke atas dan sudah tunjukin saya mau naik ini. Saya sudah naik, sudah lumayan naik. Sekarang kerjaannya adalah London. London bagaimana?
Kalau London ini mau naik, kita bisa juga taruh dari candle 7 jam candle ini kita bisa taruh dari taruh Fibonacci ini juga. Nah, selanjutnya candle London ini tidak boleh gagal 50% ke bawah. Nah, kita bisa taruh Fibonacci ini untuk daily time frame dan kita bisa taruh Fibonacci untuk 7 jam juga bisa. Biar kita pastikan lagi bahwa harga nggak boleh gagal dari 50%. Nah, coba kita lihat selanjutnya harga sudah turun dan kena di bawah 50% dan harga sudah mulai naik nih. Walaupun dia turun di sini sampai di sini dia sudah mulai naik. Jadi kita masih sekarang kita belum entry, kita hanya konfirmasi dua ini, Asia sama London kita wajib perlu konfirmasi. Baru kita mulai trade di New York. Kalau kita lihat di sini harga turun masih di ini waktunya kita harus trade. Ini New York candle yang 7 jam ini waktunya kita harus trade. Kita tahu bahwa harga itu lagi Asia bikin low dan London lagi bullish dan apa yang terjadi New York masih belum lanjut bullish. Jadi kalau gini kita wajib nunggu sampai tutup candle tutup naik ke atas baru kita ekspektasi bullish. Kalau di sini kita lihat, nah ini baru harga break lagi ke atas dan tunjukkan bahwa dia mau naik dan baru kita bisa ekspektasi lanjut ke bullish nih. Baru harga mulai naik ke atas. Jadi jangan buru-buru entry di Asia atau London. Biarkan dulu Asia atau London gerak. Nanti kalau misalnya New York tunjukkan bullish momentum melanjutkan, baru kita entry lagi. Kalau kalian lihat sekarang di daily, yang invalidasi masih tetap respect, harga lanjut naik. Sekarang kita lanjutkan lagi ke atas lagi. Kita sekarang ikuti aja yang selanjutnya, ini adalah tutup candle close dan kita tarik sampai sini. Oke, sekarang kita ekspektasi bullish lagi karena masih ada target di sini. Kita sekarang turun ke 1 jam. Oke, sekarang kita ada di Asia sesi. Di Asia sesi lagi buka, kita perlu harga manipulasi ke bawah baru ekspektasi naik. Kita nggak boleh hanya langsung naik ke atas. Nah, kita kalau lihat Asia bentuk, Asia 7 jam masih jalan, sekarang London sudah mulai buka dan kita lihat dulu London bagaimana bentuknya. Sekarang scenario ini Asia nggak bikin low-nya. Scenario ini Asia bentuk low, di sini Asia sudah gagal, low-nya sudah nggak bentuk. Apa yang terjadi adalah London ambil low-nya. Nah, London sudah ambil low. Tapi kan kita masih bullish, kita wajib perlu lihat New York expansion, baru kita bisa ikuti sesuai trend. Sekarang expansion naik. Ini waktunya kita bisa entry. Ini yang sudah tunjukin bahwa momennya sudah mulai bullish. Apa yang terjadi di sini? Asia akumulasi, London bikin low-nya di sini sweep-nya. Kalau ini profile ini, Asia bikin konsolidasi, London manipulasi ke bawah, New York lanjut naik. Apa yang terjadi? Hal ini. Kalau misalnya kalian bisa entry ketika ini tutup ke atas, bisa taruh SL di bawah sini. Ini juga salah satu caranya kita bisa entry dan lanjut naik ke atas. Jadi, apa yang saya mau sampaikan, misalnya target kalian sudah sampai atau target kalian sudah terdekat gini, kalian jangan ambil resiko yang panjang-panjang karena ini sangat bahaya. Apalagi kalau kalian lihat pas ini kan di sini kalau sudah lumayan naik terdekat close saja karena ini candlenya sudah tutup. Di sini ada jam berapa ya ini? Jam 4 subuh. Jadi candlenya sudah, tapi tetap pun kita ikuti trend, tetap harga lanjut naik juga. Jadi caranya kita mengetahui atau memastikan trend pakai 7 jam atau daily profile atau daily profile atau 7 jam candle kayak gini guys. Dan saya tunjukin juga ini salah satu contoh bagaimana kita menggunakan. Dan saya tunjukin juga salah satu contoh lagi, beberapa contoh biar kalian benar-benar 100% paham. Oke, kalau kita lihat di sini di daily ini barusan terjadi hari Kamis. Oke, kalau hari Kamis ya di sini. Candle di sini. Oke. Sekarang kita hapuskan semua. Oke, ini juga tidak perlu sekarang. Oke. Di sini kita tahu bahwa harga lagi bullish. Oke, kita tahu bahwa harga lagi bullish dan untuk pertama kan apa yang saya lihat arah trend pasar. Kita bisa lihat bahwa jelas lagi bullish. Dan kita kedua harus tandain swing point. Kalau swing point di sini mana? Paling atas di sinilah pokoknya. Paling di bawah ada salah satu low di sini, tapi ada nggak low selanjutnya terlalu jauh. Jadi ini kita harus sebagai swing low.
Sudah kita tandain dua-duanya. Sekarang kita perlu satu lagi, itu adalah daily profile. Bukan daily profile, Fibonacci, Fibo itu. Fibo itu bagaimana kita tandain? Kita harus cari closing price untuk bearish close melawan bullish sampai ke wick atas. Jadi kalau misalnya kalau misalnya naik turun, ya itu bearish trend. Kalau misalnya harga naik dan tutup atas 50%, berarti ini masih tetap bullish trend. Sekarang waktunya apa yang kita harus lakukan? Kita turun ke 1 jam atau 7 jam. Dan di sini saya tunjukkan 7 jam biar saya ada di premium di sini. Kalau misalnya kalian belum ada, jangan menggunakan. Saya masuk aja 1 jam dan saya taruh di sini yang free plan-nya biar kalian dapat langsung easy. Oke. Di sini kita perlu dari sini ya. Ya. Dari sini ini yang terakhir kemarin yang terjadi, dan kita tidak perlu ini, kita perlu yang baru. Ini oke. Ini yang price action baru yang lagi mau terjadi. Oke, kita perlu yang baru, candle dari Asia. Oke. Kita sudah ada invalidation point untuk bearish, dan kita sudah ada swing point di bawah juga, swing point di atas juga. Oke. Sekarang kita harus tahu kira-kira candle-nya mau kemana, guys. Besok yang terjadi ini daily candle yang baru mau kemana dari yang probabilitas. Kita membangunkan narasi dulu. Yang kita sudah buka Asia, kita lihat dulu di mana dia tujuannya kemana. Asia sudah, ini yang kita perlu perhatikan. Di sini lihat. Ketika harga di dalam indecision, harga langsung turun, Asia langsung turun, ambil yang swing low yang kita tandain di daily, apa yang terjadi selanjutnya? Harga sudah membalik ke atas. Jadi, kita sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa sell? Apakah Asia itu high of the day? Tidak. Kenapa? Kalau kita misalnya mau sell, kita perlu salah satu sell trend. Sell trend itu apa? Kayak kalian sudah belajar, sell trend itu adalah salah satu sell model. Sell model, buy model. Kalian nggak tahu sell model, buy model, ini adalah buy model, sell model. Kalau misalnya kita sudah ketemukan salah satu tempat yang kita ekspektasi, kita perlu lihat harga lanjut naik atau harga lanjut turun dengan order blocks atau support resistance level. Kalau kalian lihat di sini, kita lagi bearish dan sudah berubah bullish, harga tetap respect yang support level atau kita panggilkan di dalam ICT konsep order block. Itu kita panggilkan sebagai order block. Di bawah juga kalau kalian bisa lihat, ketika harga turun ke bawah, dia tetap respect order blocknya. Ini respect. Tapi di sini kalau kalian lihat, ketika ini yang sell trend terjadi, belum ada yang cukup bagus untuk kita sell. Belum ada, karena ini sell trend tidak terlalu jelas. Apakah ini bisa jadi buy? Ya, kita harus nunggu. Ini London sudah bikin low-nya. So, kita harus skip dulu sebentar untuk kita pastikan. Ini. Kalau misalnya harga mau sell di bawah sini, harusnya yang order block ini harus nahan harga, nggak boleh dia lewati ke atas. Kalau misalnya ini lewat ke atas, berarti yang bullish trend ambil yang trendnya, bukan bearishnya. Kalau kita lihat selanjutnya, bearish, misalnya kalian ekspektasi ini turun, apa yang terjadi? Balik ke atas lagi. Jadi ini waktunya kita harus flip bias. Kita nggak perlu lagi untuk sell di sini, kita harus fokus buy. Karena sell trend sudah gagal. Kalau ini misalnya sell harus lanjut turun. Ini kan sudah mulai bullish. Jadi kalau kalian lihat di sini 7 jam, Asia manipulasi ke atas, London bikin low. Kalau di sini nggak kelihatan sweepnya, tapi kalau kalian banding dengan ES, kalau kalian lihat SMT dengan pair lain, kalian bisa lihat low-nya. Sebenarnya itu tidak penting, hanya kita perlu lihat trend aja. Kalau trend ini sudah mulai gagal, berarti ya otomatis kita melanjutkan naik ke atas. Kalau mau bisa entry di sini, kalau taruh TSL atau enggak, kalian mau lihat ini 50% gagal enggak. Kalau kalian lihat selanjutnya ini balik lagi kena order block di sini, respect, lanjut naik lagi ini. Ini sudah gagal 50%. Kenapa ini sudah gagal? Karena kita tandain Fibonacci ini gunbox untuk lanjutkan trend ke bawah, respect, tapi di sini sudah gagal bullishnya. Di sini juga otomatis sudah indikasi harga lagi bullish. Dan kalau kalian lihat di sini sudah bagaimana harga respect order blocks. Ini order block sudah respect. Kalau kita masuk lagi pasti ada order block lagi. Di sini ada
naik, turun, naik lagi di sini ada order block, respect. Harga sudah mulai bullish di sini. Kalau misalnya entry di sini bisa, kalau kalian takut entry di sini, biarin juga naik lagi, dia retracement baru entry di order block berikutnya. Jadi kita perlu salah satu trend. Ini kalau trend dari sini jelas. Kalau trendnya dari buy model yang ini jelas. Kalau sell model tadi kita ekspektasi terlalu jelek, makanya sell gagal menjadi buy. Makanya di sini kita perlu buy model dan sell model yang sangat lumayan jelas biar kita pastikan trend yang benar. Oke? Okay? So ini caranya kita analisa di time frame dan entry, dan saya tunjukkan lagi contoh biar kalian benar-benar full paham dengan nggak ada yang minus-minusnya. Jadi kita masuk daily dan hapus semuanya. Oke, kita lihat hari ini apa yang terjadi. Salah satu contoh hari ini saya nunggu adalah di crude oil, US oil, di mana kalau kita lihat ini live trading ya guys. Ini bukan yang sudah terjadi, bukan. Ini live trade. Oke, sekarang kita hari ini lagi jalan. Ini tradingnya lagi jalan, bukan ini sudah terjadi, bukan. Jadi ini live trade. Jadi saya tandain ini kan doji candle, ini doji. Jadi saya tandain tadi di sini bullish close candle, dan saya taruh di sini Fibonacci juga. Untuk kalau misalnya ini tutup atas menjadi tidak valid, kita bisa fokus buy. Tapi untuk saat ini harga masih belum dapat buy model. Saya masih belum dapat buy model yang sangat bagus untuk lanjut buy. Ini kalau kalian lihat Asia konsolidasi, London ambil low-nya di sini tapi belum ada bullish momentum. Kalau misalnya kita pikir bearish di sini tidak bisa, karena ini kalau kalian lihat momentum bearish jelek banget. Apalagi kita nggak bisa sell di sini, di bawah sini sudah gagal beberapa kali order blocknya. Jadi saya nunggu di sini adalah dari daily. Saya sudah tahu bahwa yang candle indisisi candle ini yang high-nya saya sudah tandain. Kalau misalnya saya mau tandain Fibonacci, tidak boleh ke high, harusnya ke low. Kenapa? Bodinya tutup ke atas, ini bullish close ke atas. Dan saya harus tarik ke melawan, saya tidak bisa ikuti naik. Makanya kalau misalnya terjadi bullish movement, kayak indecision candle kayak gini, kita tidak boleh bawa bias apapun. Karena di sini kita tidak ada apapun guys, tidak ada trend yang benar, tidak ada. Hanya bisa apain, kita bisa tandain ini sebagai swing low di sini. Kita bisa ekspektasi bahwa misalnya ada bullish momentum, kita bisa naik. Coba kita lihat yang pair lain, silver. Oke, kalau kita lihat silver di daily, terakhir silver di daily terjadi adalah bullish. Terakhir daily candle bullish di sini. Jadi saya harus taruh Fibonacci mana? Kalau saya misalnya besok ekspektasi bullish lagi, saya harus taruh Fibonacci dari closing price body sampai tarik ke bawah sampai ke bawah. Jadi misalnya besok saya ekspektasi bullish, harus harga respect di atas 50% lanjut naik. Di sini kalau saya lihat di sini hari ini bagaimana bentuknya, harga masih konsolidasi di sini guys. Masih belum bentuk low. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini 7 jam candle Asia naik. Kalau misalnya kita anggap ini sebagai high dan lanjut London ke bawah, apakah ada sell model sesuai tadi saya tidak ada. Ini hanya jelek, harga lagi konsolidasi parah di sini. Kalau misalnya kita mau sell, kita benar-benar perlu trend kayak tadi saya contoh di sebelumnya, kita perlu order block lagi respect, harga lagi turun ke bawah begini, atau bullish harus naik begini. Kalau ada kondisi-kondisi gini, itu sangat bahaya. Kita nggak, kalau misalnya kita anggap sell, tidak ada jelas. Kalau kita anggap buy, masih konsolidasi. Jadi apa yang solusinya? Kita harus tandain high Asia dan low New York, London, dan kita harus nunggu salah satu low atau high diambil, baru harga lanjut naik atau turun. Gitu caranya. Kita nggak bisa sembarang pikir langsung buy atau sell, kita nggak boleh. Kita harus nunggu sampai naratif benar-benar terjadi. Walaupun ini saya nggak tahu besoknya bullish atau bearish, cuman saya pakai Fibonacci ini untuk prediksi market bullish atau bearish. Untuk konfirmasi bullish atau bearish, saya nggak asal buy, saya lihat 7 jam bagaimana bentuk. 7 jam 3 candle ini, apakah bentuk salah satu trend buy model? Enggak sesuai yang saya mau, tidak. Kalau tidak, jangan masuk. Kalau iya, baru itu konfirmasikan trend guys. Oke?
So ini caranya kita analisa. Kalau misalnya kalian memang awal-awal agak susah untuk memahami, nanti kalau kalian ikuti, kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan saya. Nanti setiap hari Selasa juga saya akan live di Discord. Kalau kalian mau ikuti live trade, kalian bisa live trade. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh pertanyaan, karena modal ini kalian bisa trade setiap hari kalau kalian bisa tahu arah pasar atau arah daily candle besok mau kemana. Dan walaupun kalian nggak tahu arah benar-benar 100%, kalian bisa pakai daily profile untuk pastikan arah mau kemana. Dan kalau kita lihat Nasdaq hari ini, kan kemarin kita bullish ya kan, dari sini close dan langsung ke sini kita masih bullish. Kalau kita lihat di sini tidak terlalu menarik, masih konsolidasi. Kalau misalnya Asia bikin low di sini, London lanjut, tapi kalau misalnya kita entry di sini, bisa aja nanti apa yang terjadi, New York bikin high lanjut turun ke bawah. Jadi ini high, terlalu bahaya. Misalnya Asia ini turun sampai ke bawah, baru London lanjut, ya kita bisa entry sampai previous day high. Kenapa saya bilang previous day high? Ini salah satu swing point guys, bagaimanapun. Jadi harga bisa sweep ini nanti turun ke bawah juga bisa. Jadi beberapa, kenapa saya tahu ini semua, karena saya cek ulang lagi. Makanya saya tahu bahwa saya nggak mau buy di sini walaupun saya anggap ini sebagai low, karena sudah ambil swing point ini, saya tidak ada target selanjutnya. Mana saya bisa target? Apalagi ini all time high lagi lanjut naik terus. Jadi saya tidak bisa berani untuk bilang akan naik terus atau tidak. Jadi ini semua probability bagaimana, walaupun kita ekspektasi bullish, kita harus konfirmasi pakai 7 jam candle ini guys, oke? So ini saya mau yang hari ini saya kasih tahu ke kalian biar kalian paham lebih jelas juga guys. Oke, so itu aja sebenarnya. Kalau selain itu kalian harus tahu yang paling penting itu adalah risk management yang saya sudah kasih tahu. Berapapun kalau kalian punya, kalau nggak kalian terima loss, atau kalau kalian nggak berubah habit yang kalian punya, nggak bakal kalian bisa hasilkan apapun. Dan semua trader mau profit terus, tapi harus paham guys, semua ada prosesnya, ada namanya proses. Kita harus kasih effort untuk, dan kita harus disiplin dengan proses, kita bisa lihat profitnya. Oke, dan anggap trading sebagai bisnis, jangan tempat kasino. Kita masuk ke tempat di mana judi dan langsung trade, no. Kita nggak bisa apa-apain. Itu saat Anda dengan Anda yang harus lihat depan. Jadi kalau kalian duduk di depan laptop atau PC, Anda yang lihat diri Anda di chat, bukan orang lain. Dan kalian harus journal setiap trade juga. Setiap trade kalian melakukan harus journal. Pasti kalian malas, jangan guys, journal semuanya. Merasa FOMO atau ketakutan, kalian kalau misalnya buka posisi, kalian merasa kayak aduh keringat atau apa, itu satu alasan aja. Resiko itu terlalu besar. Kalian ambil resiko yang kalian aja tidak mau terima. Bagaimana kalian mau santai? Atau kalian mau terima loss? Itu salah satu besar yang kalian harus lakukan, kalian selama ini lakukan, harus ubah habit itu guys, oke? Dan sebenarnya menurut aku kalau bagaimanapun saya ulangin risk management begini, psikologi ini, kalau kalian nggak berubah sama sekali, tidak akan berubah sedikit pun. Oke, so fokus saja guys, apa yang sebenarnya kita harus wajib berubah, kita wajib. Kita nggak ada yang orang lain nggak mau lihat Anda sukses. Anda yang lihat, Anda yang ubah sendiri, Anda yang paksakan untuk disiplin dan ikuti proses yang benar. It's you was you, bukan you was other. Bukan Anda dengan orang lain, Anda dengan Anda. Oke? Dan akhirnya kalau kalian sudah tahu yang ilmu ini semua yang saya kasih tahu, salah satu broker yang kasih kesempatan itu adalah The FX Pro. Semua, dan saya juga sangat terima kasih ke broker FX Pro karena mereka yang sudah tersediakan live ini untuk bagikan ilmu yang mahal-mahal. Di luar sana hanya ajarin BOS, COACH, dan hal-hal biasa yang orang anak kecil aja sudah bisa kasih tahu. Tapi di sini saya kasih tahu yang benar-benar ilmu yang sangat mahal-mahal. Coba kalian, siapapun trader di YouTube, coba tanya jelasin konsep ini, nggak tahu sama sekali. Jadi
bersyukur aja, ambil ilmunya siapapun gabung malam ini. Saya benar-benar kalian itu yang duluan dapat. Saya belum upload video apapun di YouTube juga tentang trading plan ini. Kalau kalian ini adalah yang berapa orang di sini kalian yang dapat ilmu yang pertama dari saya dan YouTube di sini gara-gara FX Pro. Jadi FX Pro ini salah satu broker nomor satu di dunia dengan broker lain apapun dan apalagi percaya dengan jutaan trader, apalagi dari Indonesia banyak orang menggunakan FX Pro. Di FX Pro kalian bisa trade sampai 2100 aset atau bisa bilang pair yang luar biasa, dan kalian bisa pilih pair sesuai ke plan masing-masing. Dan kalau kalian lihat juga, kalau misalnya kalian punya modal kecil $50, mereka juga bagikan $50 lagi untuk bonus untuk kalian untuk trading kan. Untuk pertama kali kalian coba trading di FX Pro. Dan mereka juga punya tipe-tipe akun di FX Pro yang mulai dari standard dan Pro Plus dan Elite dan Sea Trader. Dan standard itu sebenarnya kalian nggak ada batas atau deposit awal apapun, tapi kalau Pro Plus di mana yang spreadnya 0, kalian pasti karena yang deposit awal $500, apalagi ke elite itu terlalu VIP, itu termasuk semua itu gampang banget di situ, dan di mana itu $1000 deposit minimalnya. Dan Sea Trader, kalau misalnya kalian mau menggunakan Sea Trader itu kalian bisa gabungkan dengan TradingView dan kalian bisa trade juga pakai Sea Trader. Jadi kalian pilih tergantung yang kalian mau, bagaimana enak kalian untuk enak. Jadi dan mereka juga kalian harus tahu, mereka juga aplikasi di mana semua kalian bisa kontrol dari salah satu aplikasi dari HP kalian, nggak masuk ke website aneh-aneh, nggak perlu lagi. Apalagi kalau kalian mau lihat economic calendar atau apapun, kalian bisa langsung akses dari aplikasi FX Pro. Kalian bisa lihat chart, kalian bisa buka posisi, kalian bisa atur dompet, kalian mau tarik, deposit, apapun semua bisa atur di dalam satu aplikasi. Dan deposit dan withdrawal prosesnya mereka tuh sangat cepat, dan banyak yang bilang withdraw lama karena kalian harus pakai local payment dan kalian harus pakai itu Senin sampai Jumat, jangan withdraw hari Sabtu Minggu karena itu holy weekend, namanya weekend. Nah itu pasti ambil lama, lumayan lama untuk kita bisa dibilang dapat uang karena namanya weekend. Kalau misalnya weekday, saya biasanya withdraw di weekdays 15 menit. Paling telat 15 menit sudah di rekening. Benar guys, jujur aja 15 menit sudah masuk ke dompet. Kalau kalian nggak percaya, coba aja. Verifikasi yang benar-benar sesuai yang ingin di situ, dan coba kalian deposit withdraw di weekdays. Kalau weekend bukan berarti mereka nggak kasih uang, bukan. Jadi mereka kirim tetap agak sedikit lumayan telat kalau weekend. Kalau weekdays, wah itu cepat banget. So, apapun kalau kalian misalnya ada pertanyaan tentang FX Pro, kalian bisa tanyakan di grup Telegram atau enggak grup Discord atau enggak DM ke kita juga boleh guys, dimanapun mereka tersedia. Dan apalagi mereka juga tersedia untuk live dan webinar untuk semua secara gratis. Apalagi saya juga nggak minta Rp1 juga untuk siapapun gabung malam ini atau kapanpun. Di YouTube channel juga saya nggak bahas tentang mentorship atau apapun. Semua itu gratis. Dan atas nama Sean atau atas nama siapapun atau minta duit atau deposit ke FX Pro ataupun itu semua scam. Kalian jangan terima uang atau kalian jangan bayar uang ke siapapun atas nama Sean, karena saya tidak ada link atau apapun untuk pembayaran uang atau mentoring atau ambil kelas, tidak ada sama sekali. Disclaimer juga guys, oke? Dan akhirnya kesimpulannya, trader intermediate bukan lagi tentang mencari entry sempurna. Kalian sudah tahu cara entry semuanya, tetapi tentang kebangun konsistensi, disiplin, dan mindset profesional. Strategi bisa membawamu masuk ke market, tetapi kontrol emosi dan manajemen risiko yang akan membuatmu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Kalian sudah tahu, saya tidak harus ulangi lagi. Jadi master yourself. Ini waktunya Anda harus ubah. Jangan sama-sama nggak mau terima loss, nggak mau hal-hal ini. Stop guys, udah cukup. Udah bulan-bulan, tahun-tahun, kalau kalian masih habitnya sama, nggak akan ubah guys. Anda harus ubah dari sekarang, atau kalau kalian sudah lumayan cukup konsistensi dan disiplin, semangat terus, oke? So,
ini webinar kali ini sebenarnya saya mau sampai ke kalian. So, terima kasih semuanya gabung malam ini. Dan ini waktunya untuk pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di kolom komentar di sini. Ini ada yang pertanyaan juga di sini. Kalau ada yang di sini nonton, sekitar banyak orang nonton, coba kalian tanya kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan tentang technical, boleh saya bantu jawab. Oke, di sini, kalau kalian lihat di sini. Saya mulai jawab di sini. Kalau misalnya kalian perlu tanya di sini aja tanya guys, oke? Jika daily bullish tetapi time frame kecil bearish, mana yang lebih harus dipercaya? Apakah satu candle invalidasi sudah cukup untuk mengubah arah trend? Ya, kalau misalnya daily ini contoh gini. Kalau misalnya di sini daily candle, kalau misalnya di sini daily candle misalnya contoh kita ambil dari sini aja. Oke. Kalau kita masuk ke lower time frame, kalau kita lihat lower time frame kan ini bearish. Contoh kita masuk ke 30 menit ini tunjukkan arah bearish. Kita wajib pakai daily. Daily itu utama di mana time frame itu salah satu time frame di mana kalian bisa kontrol semuanya. Kalian nggak perlu takut arah trend akan berubah atau nggak. Selalu pakai daily time frame. Jangan turun ke lower time frame kalau kalian nggak tahu arahnya. Kalau misalnya kalian ekspektasi bullish di sini, setelah harga masuk ke salah satu atau setelah sudah ambil low, salah satu swing low sudah diambil, kalian ekspektasi ini menjadi bullish atau kita dari sini aja guys. Karena bingung. Kalau misalnya kalian mau ekspektasi atau kalian mau arah bullish, kalian wajib pada narasinya. Narasi itu apa? Ya kita harus ambil salah satu low atau salah satu high. Kalau saya bilang dari sini kan ini juga bullish. Kalau misalnya ini bullish gagal berarti bearish dong. Ya itu bukan gitu. Kalau kita bullish ekspektasi bullish dari sini, kenapa itu harus tanya? Kenapa kita ekspektasi bullish? Apakah dia ambil low atau apakah ambil high? Kalau kita lihat di sini, kenapa di sini kita ekspektasi bullish? Ya, di sini ada relevant low atau swing low diambil, besoknya bullish, makanya saya ekspektasi bullish. Kalau saya di sini tiba-tiba saya sembarang masuk ke chart di sini, di sini saya masuk, saya mau ekspektasi bullish gara-gara nggak ada alasan. Ya itu paling bahaya. Kalau kita tandain invalidasi di sini, kalau kita lihat memang candle sudah lanjut turun ke bawah. Walaupun lanjut turun ke bawah, kita nggak boleh langsung ambil ini invalidasi lanjut turun ke bawah. No, kita perlu salah satu narasi. Kenapa harga turun sampai sini? Ya gara-gara yang swing low ini. Jadi jangan pakai 30 menit, 15 menit untuk mengetahui arah karena arah di lower time frame memang tunjukkan ini. Kalau kita lihat ini dengan nggak tahu apapun terjadi daily, memang kalau ini bearish ya kita anggap bearish. Kalau kita balik ke daily ya itu bullish masih belum bearish. Jadi tetap di daily aja guys. Oke, kedua, mending kita tunggu 30 menit setelah sesi New York buka atau nyesuaiin sama trend daily atau langsung entry pas penggantian sesi di H1. Ini pertanyaannya bagus. Kalau misalnya lebih saran saya ya, ambil aja data Asia dan London, baru masuk New York. Dan apalagi tunggu sampai jam 8, jadi jam 7-nya New York day candle mulai, 7 jam candle mulainya jam 7. Contoh di sini. Oke. Oke, kalau kita lihat di sini, saya ambilkan jam 8 aja ya. Oke, jam 8. Jadi, oke, gini. Kita bisa lihat Asia dan London di sini. Kita masih belum masuk ke New York. Yang lebih enaknya, kenapa saya bilang New York? Karena kalau kita sudah pastikan data London, Asia sama London, New York lebih enak untuk masuk. Kenapa? Kalau Asia dan London apa yang terjadi? Yang bearish trend gagal sudah mulai bullish, kan? Kenapa? Kan tadi ada kita swing low di sini yang bearish trend. Misalnya kita anggap Asia lagi high, kan ini harusnya respect lanjut turun. Tapi di sini harga tidak lanjut turun. Dia mau naik ke atas lagi. Ini kita dapat sudah data dari Asia dan London. Kita sudah dapat data dari Asia dan London, harga mau bullish. Baru kita masuk ke New York sesi jam 8, kita masuk ke 30 menit. Jam 8 di mana? Kita bisa tandain jam 8.
jam 6, jam 7, 30, jam 8. Nah, kita bisa nunggu sampai jam 8. Kita lihat dulu setelah jam 8 buka bagaimana candle bentuknya. Candle turun, langsung bikin sudah tutup ke atas. Jadi ini sebagai order block selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah ketemu jam 9.50 juga. 9.30. Kalau harga, kita bisa lihat sekarang reaksi. Kalau kalian lihat reaksi, harga turun, respect order block, turun ke bawah jam 8, sudah expansion naik ke atas. Dan ini sudah termasuk 9.30 juga. Kenapa enak? Karena kita sudah tahu Asia sama London sudah mau bullish dan New York kita ikutin aja dengan sesuai trend. Dan misalnya, kalau misalnya cuman kita ada data Asia doang, kalau kita mau ikuti London, memang itu agak sedikit resiko, tapi kalau benar-benar jelas boleh ikutin aja. Kalau lebih baik kita ikutin di New York, karena New York volatilnya lebih jauh gila. Jadi kalau kita entry di sini, order block bisa taruh juga low, tetap aman guys tradingnya. Jadi ya lebih dari jam 8 itu lebih bagus daripada kita buru-buru entry. Kalau Asia jangan pernah trade. Asia tidur kalau ada kerjaan, kalau misalnya kalian ada apa, biarin Asia saya nggak lihat juga. Asia 7 jam candle Asia itu skip. Kalau kalian skip 7 jam Asia, kalian bisa dapat data. Apakah Asia bisa bilang saya ini mau naik atau enggak. Kalian masih belum pasti. Skip London. Skip London, lihat apa London tunjukin. Saya mau naik atau enggak. Baru kita eksekusi di New York. Jadi kita punya data 27 jam candle apa yang tunjukin. Kalau dua-duanya agak kurang bagus, skip New York. Lihat New York apa yang terjadi. Tapi Asia sama London sudah tunjukin saya mau naik ini, pakai New York sebagai indicator atau pakai New York sebagai untuk continuation entry. Oke. Dan selanjutnya bagaimana cara merugi efektivitas bagaimana cara menguji efektivitas strategi dengan trading di pair XAU-USD dan indikator yang paling mudah untuk menentukan buy atau sell. Jujur aja, indikator apapun tidak akan tunjukin buy atau sell. Itu semua kalau bisa dibilang kalau indikator kita pakai, memang saya nggak yakin ya guys. Cuman menurut saya kalau indikator itu ya itu mengkasih konfirmasi aja. Misalnya saya taruh indikator super trend atau apa, dia tunjukin trend bahwa bullish, tapi dia nggak tahu saya harus taruh SL di mana. Itu yang pertanyaannya. Misalnya saya mau taruh SL di bawah atau atas, dia nggak tunjukin. Dia hanya misalnya ada beberapa candle naik, dia tunjukin naik. Tapi kalau pair lain, kalau di XAU harus bullish atau bearish, saya nggak bisa pastikan bahwa indikator membantu untuk mengetahui bias. Itu sangat-sangat saya tidak sarankan karena itu selalu terjatuh ke negatif kondisi guys. Jujur aja guys, karena saya nggak pernah kayak trade pakai indikator. Memang saya coba-coba dulu tapi akhirnya semua gagal guys. Makanya saya tidak berani kasih tahu juga. Saran saya cari yang strategi cukup lumayan. Memang nggak bisa semua strategi kalian gampang. Kali ini saya ajarin strategi ini, besoknya kalian langsung trade. Tidak bisa. Kalian harus nonton ulang lagi. Nonton lagi untuk mempaham benar-benar kapan low bentuk, kapan. Kalau di sini kan intermediate trader, tapi kayaknya di sini sudah semua lumayan jago. Makanya saya kasih tahu langsung. Kalau enggak, kalian benar-benar harus adopsi dengan trading plan ini, harus jagokan 7 jam. Kapan ini bentuk, apakah. Jadi makanya saya kasih tahu kalau misalnya kalian itu pemula, coba kalian skip Asia dengan London, lanjut ke New York aja, masuk ke trading New York aja. Jangan, karena volatile lebih bagus. Kalian bisa dapat konfirmasi data-data dari Asia dan London, harga mau kemana. Itu jauh lebih aman guys. Oke, dan kalau pertanyaan ini saya tidak sarankan karena saya tidak tahu guys, sebenarnya cuman hanya pakai indikator yang paling mudah di dunia trading, nggak ada apapun, harus kita kasih effort yang cukup bagus. Bang Shan, apakah imbalance dan FVG di daily time frame bisa jadikan acuan utama di daily bias? Itu yang pertanyaan sangat bagus juga, karena kalau sekarang imbalance, kalau kalian cari imbalance atau misalnya pakai FVG daily untuk zaman sekarang, saya yakin tidak terlalu respect. Kalau kalian kadang tandain daily FVG, tunggu sampai berapa minggu untuk sampai FVG ini baru entry, tidak sarankan.
pakai swing high dan swing low, karena swing high swing low selalu ada terdekat price action. Jadi untuk saat ini juga kalian masuk ke gold pasti ada swing high-nya terdekat nih. Nih kalau misalnya price action ini di daily, kalau kita suruh tandain swing low, ini selalu ada swing low-nya di sweep lanjut bullish. Nah, ini bagaimana terjadi? Apakah saya tunggu sampai fair value gap ini? Tidak perlu. Kita sudah ada di sini indikasi swing low-nya ada. Jadi kita bisa ekspektasi apa? Hari ininya bisa ekspektasi bullish. Jadi hari ini besoknya saya bisa ekspektasi bullish karena ada swing low-nya di sini. Nah, tinggal saya masuk 1 jam, atur yang 7 jam bagaimana mau bentuk. Kalau 7 jam, kalau kita skip sampai Asia, ini Asia. Kalau Asia selalu saya sarankan jangan trade, biarin aja untuk data guys. Ini kita tidak perlu trade, biarin dulu. Nah, Asia sudah mulai turun. Kalau kalian lihat ambil low-nya di swing low, apa yang terjadi? London, apa yang terjadi? London, ini Londonnya. London apa yang terjadi guys di sini? London lumayan konsolidasi. Dan kalau ditanyakan apa ada buy model? Kalau di sini ada buy model yang respect order block, tidak ada sama sekali. Cuman memang ada yang order block terlalu jauh ini. Ini kan New York sesi mulai. Kalau New York sesi mulai, kita perlu salah satu order block atau kita perlu last close bullish candle atau kita masuk ke 15 menit. Di sini ada beberapa bearish candle dan kita perlu harga tutup ke atas sini full sampai body close-nya ke atas. Kalau kita lihat sampai body close. Ini kita mau entry, kita bisa entry, taruh SL-nya di bawah sini. Karena kita sudah tahu Asia sama London sudah bentuk low-nya, sudah break New York, sudah mulai mau expansion, kita bisa trade kayak gini. Ini salah satunya, tapi lebih baik saya sarankan cari yang buy model yang sangat jelas, kayak respect kayak gini. Daripada kita sebenarnya bisa trade, cuman ya ini lebih apa ya 50-50 aja karena ada masih gapnya di bawah. Jadi gini caranya guys. Daripada nunggu FVG pakai swing high swing low aja. So itu lebih efektif banget guys. Oke, so itu aja pertanyaan guys. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kita selesaikan aja soalnya waktu juga sudah selesai. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanyakan ke saya atau ke Telegram atau di Discord boleh banget. Kalau kalian mau gabung di Discord, tinggal gabung lewat link di deskripsi ada di FX Pro. Kalian tinggal gabung dan di sini yang pertanyaan cukup lumayan bagus yang di sini, yang YZ, karena ya sesuai pertanyaan sesuai sesi kita tuh perlu trade di New York aja sebenarnya cukup, kita nggak perlu kayak benar satu sorry, kita nggak perlu kayak benar-benar harus trade Asia London, kita bisa skip dua sesi dan kita bisa trade New York aja, itu lebih volatile lagi. Oke, so ya kayaknya cukup pertanyaannya udah nggak ada. So ini pertanyaan, so jadi YZ akan dapat hadiah dari FX Pro, nanti mereka akan diam atau Anda yang harus diam, abang yang harus diam. Oke, so itu aja guys untuk webinar kali ini. So nanti kita bakal ketemu di Discord di live sesi, nanti ada hari Selasa malam, nanti kalian bisa gabung live trade bareng guys pakai strategi ini. Oke, so thank you guys semuanya untuk gabung malam ini. I will see you guys in next sesi dan take care dan stay safe dan semoga semuanya sehat selalu. Thank you guys.